Ini salah satu keistimewaan orang yang bersedekah. Banyak keistimewaannya. Tadfa'ul bala. Rasulullah pernah mengatakan dalam satu riwayat, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah dan mampu menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk, kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang mati sekalipun berharap kepada Allah ingin dibangunkan kembali itu, Pak. Barang semenit, 2 menit, satu aja yang pengen mereka lakukan. Dalam Al-Quran, fa'as-saddaqah wa akum minas sholihin. Ingin bersedekah dan ingin menjadi orang baik. Naik kapal selam sambil makan nanas. Gak ada yang cakep ini. Ini lapar, ngantuk, khusyuk atau bagaimana ya? Baru hari ke-6. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam, saya doakan utang-utangnya lunas. Ya Allah, banyak utang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang jawabnya masih lip sync kayaknya. Tahu lip sync? Yang jawab salamnya semangat, saya doakan bisa ke Mekah. Ini aminnya nggak semangat ya. Ya Allah. Saya ulang ya. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan bisa ke Mekah, bisa haji umroh, anaknya soleh solihah, hidupnya tambah berkah, punya rumah, tambah sawah, tambah mamah. Kata ibu-ibu, naudzubillah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini merosot terus Pak ya. Mari sama-sama Ibu. Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma la tahrimna ajra siyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra qiyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid At-Taqwa Tamrin Residen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk selalu memperbaiki bakal kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, puasa kita, sholat kita, qiyamul lail kita, tahajud kita, duha kita, semua amal ibadah yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan Pak ya, sekecil apapun. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kalau kebaikan kita lebih banyak, insya Allah selamat Pak. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya, amal baiknya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salahnya, amal buruknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah, artinya di surga. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal solehnya, amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai masuk neraka 1 detik kosong Pak Haji. Karena itu kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajil, jangan. Kalau bisa duduk dulu, Allahumma antas salam, minta selamat. Ya Allah, selamatkan saya, keluarga saya, anak cucu saya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa Pak Haji? Sampai subuh kayaknya. Kultum kuliah 7 menit, apa 7 jam. Ya, ini saya ingin menyampaikan sedikit saja terkait keutamaan sedekah Pak ya di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu orang yang paling dermawan, Pak. Tetapi ketika beliau memasuki bulan Ramadan, kedermawanannya meningkat. Bahkan digambarkan dalam hadis ajwada minar rihil mursalah. Dermawannya lebih kencang daripada angin yang berhembus. Karena itu ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Sedekah seperti apa? Atau kapan, di mana yang utama itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-sadaqatu fi Ramadan, yaitu sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hadis, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan pegangan dan pedoman hidup, Pak, ya. Kalau bisa hidup kita ini fokusnya di 3 ini saja. Nah, Rasulullah bersabda, "Idza matal insan", apabila seorang manusia meninggal dunia, ini saya kira hadisnya masyhur, "in qata'a amaluhu", maka seluruh amalnya terputus, Pak. Artinya pertama terputus dengan kematian sehingga ia tidak bisa lagi beramal. Kira-kira orang mati bisa beramal apa tidak? Pertama terputus dengan kematian. Kedua, terputus karena seluruh pahala dari amal-amal soleh yang dilakukannya sudah tercatat saat ia hidup di dunia. Tapi amal-amal soleh itu nggak mengalir, Pak, saat dia sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Illa min salat, kecuali 3 amal yang pahala dan manfaatnya akan selalu dan terus-menerus mengalir meskipun pelakunya sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Pertama apa, Pak? Shadaqatin jariyah. Kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh, yang baik, yang selalu dan terus-menerus mendoakan orang tuanya. Rasulullah, Pak, jangan tanya dah bagaimana dermawannya beliau. Itu sering mengajak para sahabat untuk bersedekah. Ayo sedekah, ayo infak, ayo wakaf. Bukan beliau ngemis, bukan beliau ngemis, tetapi beliau mengajarkan bahwa apa yang kita kumpulkan, apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, ini lama-lama akan habis, Pak, akan kita tinggalkan. Dunia ini kan pilihannya cuma 2, kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita aja. Saya ulang, Pak, dunia ini pilihannya 2, kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita. Cuma yang menjadi pertanyaan, ditinggalkannya kemana, habisnya untuk apa itu? Kata para ulama, untuk mendeteksi apakah harta kita ini baik atau buruk, lihat outputnya kemana. Habisnya untuk apa? Kalau habisnya untuk hal-hal yang baik, menyantuni anak yatim, memperhatikan fakir miskin, setiap maghrib di sini memberikan apa, Pak? Takjil. Habisnya untuk itu, atau memberikan orang sahur, sama aja. Insya Allah harta itu baik untuk masjid, untuk musola. Tapi kalau harta itu untuk hal-hal yang tidak baik, tidak bermanfaat, perlu kita curiga, jangan-jangan itu harta kita dapat dari jalur yang tidak baik. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Itu patokannya, Pak. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Allah gerakan orang yang mau bersedekah kepada jalan-jalan yang baik. Orangnya baik, hartanya pun baik, karena Allah gerakan untuk sabilillah, untuk tempat-tempat atau orang-orang yang di dalamnya digunakan, dimakmurkan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di masjid. Gak mungkin orang di masjid ingat dunia gitu. Ada juga yang ingat dunia, cuma rata-rata ingat Allah, rata-rata. Nah, mudah-mudahan nih, mumpung Ramadan nih, jangan-jangan Ramadan tahun depan kita nggak ada umur nih, mumpung ini Ramadan. Kalau kata Rasulullah, kalau bisa sholat itu dianggap sebagai sholat yang terakhir. Nah, Bapak kalau bisa nih Ramadan terakhir, biar beramal dengan maksimal, dengan optimal. Ada orang nggak mau sedekah itu, Pak, karena mungkin kecewa dulunya. Kata ustadz yang sering dia dengar tuh, kalau infak sekian, 1.000 misalnya, maka dia akan mendapatkan 10.000. Dia pernah infak 10 juta itu, Pak, pernah sedekah 10 juta, nggak balik duitnya itu, Pak. Gara-gara itu dia nggak mau sedekah lagi. Mungkin ustadznya salah nyampein itu. Jadi begini, Pak, kita tidak tahu hakikat amal. Boleh jadi dengan Bapak bersedekah 10 juta yang seharusnya hari itu Bapak ketabrak tronton misalnya, atau ketabrak mobil yang kalau dirawat habis miliaran, Allah berkenan hindarkan Bapak daripada musibah, daripada bala pada hari itu berkat sedekah Bapak
10 juta itu. Jadi kita tidak tahu hakikat amal. Yang kita upayakan hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak ibadah sedekah itu karena Allah saja. Adapun nanti dikembalikan 100 juta gitu atau diganti dengan yang lain, itu Allah yang Maha tahu gitu. Salah satu amal yang nanti di akhirat pelakunya akan mendapatkan perlindungan Allah langsung di saat semua genting. Jadi nanti Pak di padang mahsyar itu orang kan genting Pak ya, mereka nyari syafaat itu. Nah ada 7 golongan yang nggak perlu syafaat sebenarnya, mereka sudah langsung mendapatkan perlindungan dari Allah. Itu kan orang kalau banyak dosa, matahari di atas ubun-ubunnya, kemudian keringatnya menenggelamkan dirinya. Nah, dari 7 itu ada 1 orang yang langsung mendapatkan perlindungan dari Allah, yaitu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu, artinya bersedekah dengan ikhlas. Ini salah satu keistimewaan orang yang bersedekah. Banyak keistimewaannya, tadfa'ul bala. Rasulullah pernah mengatakan dalam satu riwayat, inna shadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah dan mampu menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk, kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang mati sekalipun berharap kepada Allah ingin dibangunkan kembali itu Pak. Barang semenit, 2 menit, 1 aja yang pengen mereka lakukan. Dalam Al-Quran, fa'as-saddaqo wa akum minas sholihin. Ingin bersedekah dan ingin menjadi orang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus istiqomah di jalannya, untuk terus bisa berbagi dengan sesama. Terakhir mungkin Pak ya, saya ingin menyampaikan salah satu kalam daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau sudah meneliti katanya. Saya meneliti berbagai amal, kata beliau tidak ada satupun amal yang paling afdol menurut beliau Pak ya, selain memberikan makan kepada sesama, apalagi memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Kenapa? Karena makanan itu masuk ke dalam mulut, kemudian jadi daging, tidak hanya jadi daging, jadi air mani, kemudian jadi anak dan seterusnya. Itu yang mungkin membuat beliau mengatakan tidak ada amalan utama selain daripada it'am, memberi makan. Mudah-mudahan ibadah kita solehnya tidak hanya ibadah individual, tetapi ibadah sosial yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadi kita, tetapi orang lain ikut merasakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.